Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Dandim, Dirkrimum, dan Kapolres Bitung, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan malam ini kami akan merilis perkembangan situasi keamanan di Kota Bitung dan perkembangan pengungkapan atas adanya korban dalam peristiwa kemarin. Saat ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kapolda yang nanti akan menyampaikan secara langsung rilis perkembangan situasi dan perkembangan pengungkapan atas adanya korban, yaitu penangkapan beberapa yang diduga sebagai pelaku. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak Kapolda. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, Om Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan press release atau konferensi pers tentang kejadian peristiwa bentrok antara kelompok yang lokasinya terjadi di wilayah Kota Madia, Bitung. Hadir bersama malam ini ada Pak Wali Kota, kemudian ada Direktur Reskrim Kabid Humas, kemudian ada Pak Dandim, dan juga ada Kapolres Bitung. Tentu semua sudah mengetahui situasi dan keadaan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 lebih kurang jam 16.30, telah terjadi bentrok antara kelompok yang kemudian dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama, adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan satu sakit dirawat karena mengalami penapanan, gitu. Kemudian satu lagi karena akibat penganiayaan. Ada juga korban dari sisi material, yaitu berupa satu unit kendaraan keempat, yaitu ambulan, kemudian satu unit roda 2 Honda warna hitam, gitu. Nanti secara teknis tentang penangkapan apa segala macam akan disampaikan oleh Direktur Reskrim. Tetapi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Madia Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia, kami sampaikan, kami laporkan langsung dari Kota Bitung atau Polres Bitung bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, dan tentunya harapan kami semuanya, situasi dan kondisi di wilayah Kota Madia Bitung ini sampai dengan saat ini aman dan terkendali. Saya sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam ini, banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, dengan masyarakat, dengan komunitas. Malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa. Ya, mereka melakukan banyak kegiatan, perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali. Namun demikian,
ya bahwa pelaksanaan penugasan khususnya anggota dari Polres Bitung yang kemudian di backup dari Kodim Bitung serta melibatkan anggota dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan malam ini dan hari-hari selanjutnya tentu masih akan melaksanakan kegiatan penugasan pengamanan dan utamanya kegiatan patroli, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis di jalan atau di tempat-tempat yang diperlukan untuk dilakukan pengamanan. Ini menjadi prioritas bagi kami semua. Nah, kemudian kami lanjutkan bahwa akibat yang kemudian timbul korban itu, ya, baik yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka, tentunya adalah sebuah musibah yang sebetulnya tidak kami harapkan. Ya, kami sudah berusaha sejak awal untuk bisa mengkondisikan bahwa situasi pada hari itu di wilayah Bitung tetap kondusif. Namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadi juga. Pasca kejadian tersebut, tanggung jawab selanjutnya yang pertama adalah menciptakan situasi menjadi kondusif. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penegakan hukum secara profesional, kemudian tidak diskriminasi, ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera atau cepat, ya, dengan harapan bahwa pengungkapan terhadap pelaku-pelaku ini, ya, bisa memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ada beberapa pelaku yang sudah dilakukan penangkapan, ya, totalnya ada 7 orang, gitu. Yang pertama ada 5 orang, itu terhadap pelaku yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang terhadap pelaku yang mengalami luka-luka. Ya, tapi dari 7 pelaku itu ada 1 orang yang dianggap sebagai usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlakukan di Kota Madya Bitung, ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi, ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung, ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Ya, kemudian juga dari pemerintah Kota Madya Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Kapolres, Dandim, termasuk juga bersama dengan saya melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa situasi di wilayah Bitung ini, ya, kondusif, dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin kondusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian kami sampaikan juga, ya, terhadap beberapa mungkin ada isu, ada beberapa informasi yang tentunya sumbernya tidak bisa dipercaya, ya, bahkan mungkin sumber-sumber yang berasal dari akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, himbauan kami adalah untuk kepada pembuat akun untuk tidak melakukan dan tidak menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian tentunya ini sangat berisiko, ya, dan pasti akan menjadi hal-hal yang kontraproduktif buat seluruh masyarakat. Himbauan kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu. Kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Madya Bitung, mohon segera diinformasikan. Bisa langsung ke Polda, bisa kepada Kapolres, Dandim, atau kepada Pak Wali Kota, atau bisa juga kepada Kabitumas.
Ya, rekan-rekan jurnalis, saya yakin semuanya punya informasi tersebut. Silakan disampaikan, silakan diteruskan. Informasi segera kami olah, segera kami telaah untuk kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk cara bertindak sesuai dengan kebutuhan. Baik, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati semua, di depan kami ada beberapa barang bukti yang ditunjukkan dari mulai nomor 1 sampai dengan beberapa yang ada di depan, yang ada di lantai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, anggota kepolisian daerah Sulawesi Utara, lebih khusus dari Direktorat Reskrim dan dari Satreskrim Polres Bitung, ya, melaksanakan tugas secara maksimal untuk bisa mengungkap perkara ini dengan baik dan cepat, ya, sehingga selain menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di depan ini. Nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Direktur Reskrim. Himbauan saya khususnya kepada para pelaku, ya, yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri, ya, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik, ya. Ini merupakan himbauan, karena kalau tidak nanti pasti akan dilakukan upaya penangkapan, atau kalau misalkan melarikan diri pasti akan dilakukan upaya dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, maka tentunya yang bersangkutan bergeraknya akan semakin sulit dan semakin terbatas, ya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa keterlibatan personil tadi sudah saya singgung sedikit banyak, bukan hanya dari Polres Bitung saja, itu termasuk juga dari Kodim, ya, termasuk dari pemerintah Kota Madia. Ini menunjukkan sebuah kerjasama, sinergitas, soliditas antara Polri, TNI dengan pemerintah Kota Madia Bitung dalam rangka, ya, melakukan atau menangani permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Terakhir kami sampaikan bahwa saya juga berterima kasih kepada unsur media, ya, dari aliansi, kemudian dari federasi, dari ikatan dan seluruh organisasi media yang telah berpartisipasi untuk memberikan seruan atau himbauan, terutama dalam memuat berita-berita secara positif, ya, tidak tendensius dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Harapannya kalau rekan-rekan jurnalis menyampaikan secara proporsional, mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai, Kota Bitung bisa cepat normal kembali sebagaimana biasa. Ingat bahwa kita punya falsafah, orang semua bersaudara, kita kemudian orang jaga di kota, ya, terutama Kota Bitung ini, ya, sehingga segala sesuatunya akan normal kembali. Itu pengantar dari saya. Nanti spesifiknya masing-masing tentunya akan diberikan kesempatan oleh Kabid Humas untuk menjelaskan mulai dari penangkapan, kemudian situasi menurut Bapak Wali Kota sebagai pemimpin administrasi di wilayah Kota Madia Bitung ini, dan mungkin juga kalau ada tambahan nanti dari Pak Dandim maupun dari Kapolres Bitung. Demikian, nanti soal tanya jawab akan diberikan pada sesi setelah semua berusaha memberikan penjelasan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.